Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Isya ingkang minulya, pada kesempatan ingkang minulya punika saya mendapatkan tema dari teman-teman panitia untuk menyampaikan tentang apa yang mesti diwariskan orang tua kepada anaknya ketika nanti orang tuanya sudah meninggal. Kurang lebih begitu. Hadirin hadirat jamaah tarawih ingkang minulya, kebanyakan orang tua akan merasa bahagia ketika anaknya bahagia. Bahkan banyak orang tua yang rela menderita demi anaknya bahagia. Satu contoh kecil misalnya, ketika seorang orang tua, biasanya ibu-ibu, pulang membawa jajan. Mereka dari arisan melihat jajannya enak, kemudian jajan itu tidak dimakannya karena kelingan dengan anak-anak yang di rumah. Kebetulan ketika sudah sampai di rumah, di dalam keluarga terdapat 4 orang, 2 anaknya dan 2 orang tuanya, ayah dan ibu. Nah, jajannya hanya 3. Nah, padahal di dalam rumah ada 4 orang. Maka biasanya yang terjadi, siapa yang paling banyak mengalah? Ibu atau ayah? Ibu. Ibu biasanya yang harus mengalah. Kemudian jajan itu karena hanya 3 dibagikan kepada suaminya dan kedua anaknya. Ketika ditanya ibunya, "Bu, nggak makan?" "Ra, aku wis maem ning pas arisan mau." Padahal semua jajan dibawa pulang demi anaknya, dan kemudian suaminya pun ikut merasakannya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, dari sini nampak sekali bahwa tidak ada satupun orang tua yang ingin anaknya menderita. Yang dia inginkan adalah bahagia. Meskipun kadang-kadang orang tua, ayah dan bunda rela untuk menderita demi kebahagiaan sang anak. Tentu ada harapan yang besar yang ingin didapatkan oleh orang tua ketika mereka mau menderita. Kenapa? Karena dia akan mengalami masa tua dan dia akan mengalami kehidupan setelah mati, kehidupan setelah di dunia, yaitu ketika menghadap sang Khalik. Maka tentunya pengorbanan, penderitaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, janjane ya wong tua kepingin dapat sandaran hidup. Kapan? Di saat mereka sudah renta dan di saat mereka sudah di alam baka. Gino betul. Awake dhewe ngopeni anak-anake awake dhewe sedemikian rupa karena kita berharap ketika kita sudah renta maka ada tempat untuk bersandar, dan ketika kita sudah di alam baka maka kita ada yang mendoakan. Maka dari sini kemudian kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Lantas apa yang mesti kita wariskan kepada anak-anak kita agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan?
Apa yang kita inginkan? Ya tidak jauh dari apa yang kita minta kepada Allah setiap hari, setiap saat dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya doa itu berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Begitu juga kepada anak kita. Kita ingin bahwa anak kita kelak juga akan mendapatkan dua-duanya. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau anak kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, orang tua pun sudah pasti juga akan mendapatkannya. Sebagai bentuk balas jasa dari Allah, pahala dari Allah kepada orang tuanya atas jasa pendidikan yang telah diberikannya. Nah, dengan demikian nanti kita bisa memilih apa saja yang mesti kita wariskan kepada anak-anak kita agar dua-duanya ini kita dapatkan. Nah, kita mulai dari surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Inti surat An-Nisa surat An-Nisa ayat 9 ini adalah agar orang tua waspada terhadap anak-anaknya, tidak meninggalkan generasi-generasi yang dhi'afa, generasi-generasi yang lemah. Lemah dalam hal apa? Satu, maka hal utama yang harus diperkuat pada diri anak adalah akidah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, selalu mengatakan la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Artinya akidah keimanan yang ada pada diri kita, anak-anak kita harus kita perkuat. Apakah ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua? Ya, ini adalah menjadi tanggung jawab mutlak daripada orang tua kita. Bukankah kita ingat? Coba kita ingat, kenapa kita menjadi seorang muslim? Apakah karena kita mencari di perpustakaan, mencari hidayah? Itu kan tidak. Tapi karena wong tuane awake dhewe Islam, maka di dalam identitas entah itu KTP atau KK kita tertulis Islam. Maka mau tidak mau, secara tidak langsung kita mendapatkan hidayah itu melalui perantara orang tua. Nah, memang bahwasanya hidayah iman itu adalah mutlak pemberian Allah, tapi perawatannya dikembalikan kepada individu masing-masing. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Kapan naik? Ya bisa kita lihat kalau kita sedang memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan kebaikan ibadah, itu pertanda iman kita naik. Tapi kalau kita rasane kok arep ngibadah memeng, maca Quran kok aras-arasen, kepengine kok ming seneng-seneng wae, itu pertanda bahwa iman kita sedang dalam keadaan ngetrok. Maka butuh dicas, butuh diperbaharui. Nah, orang tua banyak berperan di arah sana. Dalam hal apa? Menciptakan lingkungan yang sehat dalam rangka untuk mengawal akidah seorang anak. Karena akidah yang benar yang tertancap pada diri anak kita kelak, ini akan menjadi pondasi untuk merengkuh kehidupan selanjutnya. Anak yang memiliki akidah yang kuat, saya yakin dia akan mampu membahagiakan kedua orang tuanya.
Anak yang memiliki keimanan yang kokoh, saya yakin dia akan mendapatkan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Maka langkah yang pertama yang harus dilakukan kepada orang tua adalah bagaimana menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung agar keimanan pada diri anak ini bisa berkembang dengan baik dan sehat. Yang kedua, apa yang mesti kita persiapkan? Yang mesti kita persiapkan adalah lemah dalam hal ibadah. Artinya bahwa orang tua menjadi tauladan, menjadi contoh dari anak-anaknya. Seringkali kita melihat bahwa pendidikan yang pertama yang dilihat oleh anak adalah apa yang dilihatnya sehari-hari. Tetapi sayangnya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita terlanjur seringkali pasrah bongkoan dengan lembaga-lembaga pendidikan. Baik itu madrasah, sekolah maupun lembaga-lembaga yang lain. Padahal yang paling berperan terhadap pendidikan anak, terutama dalam hal ibadah, adalah lingkungan keluarga. Maka kalau kita ingin menciptakan anak kita yang soleh, anak kita yang bahagia, dan umpamanya kelak anak kita ketika sudah berkeluarga, memiliki keluarga yang utuh, keluarga yang bahagia, maka kuncinya adalah bagaimana setiap anak memiliki pengetahuan yang besar, memiliki kesadaran yang penuh tentang arti pentingnya sebuah ibadah bagi dirinya. Sebuah pengetahuan, ada sebuah penelitian Bapak Profesor Suwadi MPH itu pernah meneliti beberapa pasang tentang religiositas seseorang. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa orang yang secara keagamaan ritualnya kuat, ibadahnya kuat, dia cenderung tidak pernah mengalami kegagalan dalam hal keluarga, juga dalam hidupnya. Ini sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bapak Profesor Suwadi. Artinya kekuatan ibadah ritualitas seseorang ini sangat berpengaruh terhadap kehidupannya kelak. Nah, orang tua memiliki peran untuk menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Apapun yang kita perintahkan, kalau kita tidak mencontohkannya, maka tidak akan pernah memiliki arti apapun. Ini yang pertama. Yang ketiga, ya tentu saja adalah ilmu dan pendidikan. Ini adalah penting. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk membekali mereka dengan pendidikan-pendidikan yang baik sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang keempat, yang biasanya orang tua sudah tidak diajari secara naluri, akan menyiapkan anak-anaknya untuk memiliki harta yang banyak. Maka biasanya kalau anak belum punya rumah, orang tua sudah bingung untuk membikinkan rumah. Kemudian kalau mereka tidak memiliki kendaraan, orang tua bersusah payah untuk membelikan kendaraan. Untuk yang urusan 4 ini biasanya orang tua sudah lihai, sudah pinter. Tapi untuk urusan yang 1, 2, dan 3 seringkali dilalaikan. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, kalau kita ingin sebagaimana doa kita di dalam sapu jagat agar kita mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka 4 hal ini harus senantiasa kita tanamkan di dalam keluarga kita wariskan kepada keturunan kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.